Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pendengar rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali baca kitab kita dari kitab Syarah Al-Usul As-Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang disarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Sampai kemarin tentang pembahasan ilmu ya, yang yajibu ala ba'duna ya, kata Syekh pensyarah ya, yajibu alaina walam yakul yajib ala ba'duna, diwajibkan atas kita ya. Tidak diwajibkan, bukan dikatakan wajib atas sebagian kita, tapi apa? Wajib atas kita, artinya seluruhnya. Wa inna maqala yajibu alaina yakni ma'syarul muslimin, yakni wajib bagi seluruh kaum muslimin ya. Fahada minal ilmi alladhi yajibu ta'allamahu alal a'yan li'anal ilma ala qismaini. Maka ini merupakan ilmu yang telah diwajibkan untuk mempelajarinya bagi setiap individu, dikarenakan ilmu itu ada dua macam. Al-awalu mayajibu ta'allumuhu alal a'yan fala yu'daru ahadun bijahlihi ya, wa huwa ma la yastaqimu ad-dinu illa bihi ya. Yang pertama, ilmu yang sifatnya itu apa? Wajib untuk mempelajarinya setiap individu. Maka tidak akan ada uzur, tidak diberi uzur seorang pun yang jahil atasnya. Dia adalah ilmu yang dengan ilmu tertadi, tanpa ilmu tadi tidak akan tegak agama ya. Tidak akan tegak agama kecuali dengan ilmu tersebut. Mislu arkanul Islam, contohnya arkanul Islam, rukun-rukun Islam al-khamsah yang 5. Allati hiya asyhadatan wa iqamus shalah wa ita'u zakah wa shaum ramadan wa hajjul baitillahi al-haram la yajuzu alil muslimin an yajhalaha bal labudda an yata'allamaha. Rukun Islam yang 5 yakni syahadat, 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ya di Baitul Haram. Maka semua mempelajarinya itu tidak boleh, seorang muslim itu tidak boleh jahil, tidak boleh sampai tidak tahu hukumnya ya. Tetapi apa, wajib untuk mempelajarinya. Li'ana ta'alluma makna syahadataini inama huwa ta'allumu al-aqidah. Dikarenakan mempelajari makna syahadat itu sama dengan ya mempelajari akidah. Ya ta'allamu al-muslimu al-aqidata min ajlil amali biha ya. Seorang muslim mempelajari akidah untuk apa? Dikarenakan untuk mengamalkannya. Wa yata'allu ma yudhaduha min ajli an yatajannabaha, atau mempelajari lawan dari akidah, yakni apa? Mempelajari kesyirikan dalam rangka untuk menjauhinya.
hada matmunun syahadatain. Ini merupakan kandungan dari dua kalimat syahadat. Kadzalika yata'allamu arkanal Islam, arkanas shalah wa syurutas shalah wa wajibatis shalah was sunanas shalah. Labudda an yata'allama bil tafsili hadhil umuri ya, an yata'allama bi tafsili hadhil umura laisa mujarradan annahu yusalli wa huwa la ya'rifu ahkamas shalah. Demikian pula seseorang mempelajari rukun salat, rukun-rukun salat, syarat-syarat sah salat, ya, kewajiban-kewajiban salat, sunah-sunah salat, maka harus mempelajarinya secara rinci perkara-perkara ini. Tidak boleh seseorang itu sekedar dia salat saja tanpa ia mengenal apa itu hukum-hukum salat. Kaifa ya'malu al-insanu amalan wa huwa la ya'lamu hadzal amala alladhi yu'dihi. Lalu bagaimana seseorang yang mengamalkan suatu amalan dalam keadaan ia tidak mengerti ilmu dari apa yang telah ia tunaikan. Kaifa yu'addi as-salata wa huwa jahilun bil ahkamiha. Bagaimana seseorang itu bisa menunaikan salat dalam keadaan ia jahil akan hukum-hukum salat. Fala budda an yata'allama ahkamas salati wa mubtilatis salati labudda min ta'allumi hadza. Maka harus seseorang itu mempelajari hukum-hukum salat, fikih salat, pembatal-pembatal salat, harus mempelajari perkara ini. Kadzalika yata'allamu ahkamaz zakah wa yata'allamu ahkamas siyam wa yata'allamu ahkamal hajj. Fa idza arada an yahujja wajaba alaihi ta'allumu ahkamal haji wa ahkamal umrah min ajli an yu'addiya hadhil ibadati alal wajhi masyru'. Demikian pula seseorang mempelajari tentang hukum zakat, mempelajari hukum tentang berkaitan puasa, mempelajari hukum-hukum haji, ya. Apabila seseorang sudah kena kewajiban haji, contoh ia sudah mampu, ya, maka jika ia ingin haji, wajib mempelajari hukum-hukum berkaitan haji, hukum-hukum berkaitan umrah, dalam rangka menunaikannya, ya, agar memenuhi ibadah tadi sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan dari hukum-hukumnya. Wa dakismul la yu'dharu ahadun bijahlihi wa huwa ma yusamma bil wajibil aini ala kulli muslimin. Inilah yang dinamakan bagian dari sesuatu kewajiban yang tidak boleh seorang individu pun bodoh tentangnya, tidak boleh jahil tentangnya. Ia disebut namanya wajib aini atau fardhu ain orang menyebutnya bagi seluruh kaum muslimin. Ya, kita sudah tahu apa itu fardhu ain tadi dari rukun Islam yang 5, ya, dan yang selainnya. Sekarang perkara yang kedua, al-qismus tsani min aqsamil ilmi. Bagian yang kedua dari pembagian ilmu, fahuwa mazada an dalika min ahkami syar'iyyati allati tahtajuha al-ummatu bi majmu'iha. Ialah sesuatu yang menjadikan itu tambahan dari hukum-hukum syariat, ya. Jadi hanya sekedar tambahan. Yang tambahan itu juga diperlukan oleh umat, ya, secara umum. Waqad la yahtajuhu kullu ahadin bi ainihi. Dan terkadang tidak semua muslim itu tidak semua muslim itu terkadang setiap muslim kadang tidak membutuhkannya secara rinci, ya. Mislu, ya, contohnya ahkamul bai'i, hukum jual beli, wa ahkamul muamalat, hukum muamalah, wa ahkamul auqaf, hukum tentang wakaf, wal mawaris, tentang hukum waris, hukum warisan, wal wasaya, tentang wasiat, wa ahkamul ankihat, hukum pernikahan, wa ahkamul jinayat, hukum pidana,
wa hadhihi la budda minha lil ummah. Ya. Ini perkara-perkara tadi harus diketahui dari untuk umat ya. Hadhihi la budda minha, ya, darinya hukum-hukum tadi mengharuskan umat itu bisa mempraktekannya. Lakin la yajibu ala kulli fardin minal umat an yata'allama. Akan tapi tidak wajib dari setiap individu untuk mempelajarinya secara rinci ya. Bal idza ta'allamuha man yahsulu bihi al-maqsudu. Yuhsalu bihil maqsudu minal ulama'i kafahada. Akan tetapi jika ya dari mempelajari secara rinci tadi ya, yang tambahan tadi sudah terpenuhi ya dari seorang ulama mempelajarinya satu orang saja, maka ini sudah mencukupi. Liyaqumu bihajatil muslimin ya, dalam rangka untuk menunaikan hajat kaum muslimin ya, dari hal-hal yang disebutkan tadi di atas ya, waris, wakaf, min qada'in wa ifta'in, dari peradilan ya, pengadilan, dari ifta ya, dari fatwa ya. Tidak semua orang bisa menjadi ahli fatwa ya. Tapi apabila satu orang saja sudah bisa berfatwa, maka yang lain terlepas atau gugur kewajibannya ya. Wa ta'limi ghair wa ta'limin wa ghairi dzalika, atau bisa mengajar ya, bisa menjadi pengajar. Hada yusama wajibul kifayah ya. Inilah yang disebut wajibul kifayah. Ayusama wajibul kifayah ya, wajibul. Inilah dinamakan wajib kifayah atau fardu kifayah. Alladzi qama bihi man yakfi saqatal ismu anil baqin wa idza tarakahu al jami'u asimu jami'an. Wajib kifayah ini apa? Yang apabila sudah ada yang menegakkannya, maka mencukupi dari yang selainnya apa? Gugur dosanya ya, tidak terkena tanggungan ya dari yang sisanya tadi, karena kalau sudah ada yang mempelajari sebagian ya. Namun apabila seluruh masyarakat itu meninggalkan ya, mempelajari tambahan tadi, asimu jami'an, semuanya kena berdosa. Fala budda lil ummah ya min unasin yata'allamuna hadzal qismah, maka harus ya, bagi umat ini dari sebagian manusia mempelajarinya yang bagian ini, yang fardu kifayah tadi atau fardu kifayah. Li'annahum bihajatil ilaihi, karena perkara ini sebenarnya dibutuhkan, juga dibutuhkan. Lakin mayuqalu likulli wahid, akan tetapi tidak wajib bagi setiap individu untuk mempelajarinya. Yajibu alaika yatafaqaha bihadil abwab, wajib bagi sekalian atau atas Anda mempelajarinya, memahaminya pada beberapa bab. Di anhu qad la yata'atta hada likulli ahad wa inama yakhtassu hada bi ahlil qadrah, karena enggak semua orang itu bisa mempelajarinya ya, hanya saja ini dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Wa al istita'ah ya minal ummah, hanya orang-orang yang mampu dari umat ini. Wali anahu idza ta'allama hada ba'dul ummati qama wal bil wajib, karena apabila sudah ada yang sebagian saja mempelajari, maka bagi seluruh umat itu ya sudah dianggap menegakkan satu kewajiban ini. Bi khilafil qismul awal ya, faqulu wahidin mas'ulun anhu fi nafsi, berbeda dengan hukum yang pertama tadi, setiap individu akan ditanya dari dirinya masing-masing ya. Li'anna la yumkinu an ya'mala hadhil a'mala ya illa an ilmin, karena bagian yang pertama tadi tidak boleh ya, tidak mungkin seseorang beramal ya dari amalan-amalan kecuali harus mengetahui ilmunya.
pasti akan ditanya tentang ilmunya. Falihada qala Syekh, maka Syekh mengatakan wajibu alaina. Dalam matan disebutkan beliau mengatakan yajibu alaina, yakni wajib bagi setiap kita. Ya. Walam yakul yajib alal muslimin, tidak dikatakan wajib atas kaum muslimin. Ya. Au yajibu ala ba'dihim, tidak dikatakan wajib sebagian. Bakal yajibu alaina, ini semuanya. Ai ala kulli wahidin minna wujuban ayyinan. Ainian. Dikatakan wajib alaina maknanya atas setiap individu dari kita wajib aini, fardu ain. Walina alam aidan qabla dukhuli fil masail. Dan perlu diketahui sebelum kita memasuki permasalahan anal murada bil ilmi alladhi yajibu ala ummah, yang dimaksud ilmu yang wajib ya bagi umat, imam wujuban ainian au kifaian, baik itu yang wajib sifatnya ain ataupun wajib kifayah. Anahu al ilmu syar'iyyu alladhi ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ilmu tadi yakni dari pembahasan kifayah ataupun ain tadi, yang dimaksud ialah ilmu syar'i yang dengannya Nabi Muhammad SAW itu, para rasul itu atau Rasulullah SAW itu diutus. Amal ilmu ad-dunyawi ka ilmil sinaat wal khiraf wal hisab wa riyadiyat wal handasah, fadal ilmu mubah yubahu ta'allumuhu waqad yajibu idza ihtajatil ummatu ilaihi. Jadi yang dimaksud Syekh dalam tulisan beliau ini ialah ilmu syar'i. Akan tetapi ya, adapun ilmu dunia seperti ilmu tentang produksi membuat sesuatu atau ilmu kerajinan tangan, ilmu matematika, ilmu olahraga, ilmu teknik ataupun ya ilmu-ilmu yang mubah yang lain, maka ini hanya hukumnya sekedar mubah saja, boleh ya. Terkadang wajib, tapi terkadang juga wajib apabila umat ini membutuhkannya ya. Contoh apa? Seorang muslim harus ada yang mempelajari ilmu kedokteran ya, karena nanti supaya kita tidak tergantung kepada orang-orang kafir dalam mengobati kita atau mengobatkan istri kita ya. Termasuk jadi dokter obstin ya, dokter kandungan, harus ada wanita yang mempelajarinya. Jangan sampai wanita itu berobat kepada dokter laki-laki padahal masih ada dokter wanita, atau harus ada dokter wanita supaya tidak ada nanti seorang wanita melahirkan yang bantu dokter laki-laki ya. Ini sebenarnya harus dihindari seperti ini karena ini berkaitan dengan aurat ya. Makanya harus ada yang belajar ilmu kedokteran obstin ya, dokter kandungan dari kalangan wanita. Lakin yajibu alal man yasati, tetapi ini wajib bagi yang mampu saja ya. Lakin laisa huwal ilmu al maksud fi Qur'anil wa sunnah, bukan yang dimaksud ilmu tadi ialah ilmu Al-Quran dan sunnah, bukan. Walati asnallahu, yang sudah Allah puji ala ahlihi, kepada orang yang memiliki ilmu tadi dengan pujian-pujian ya. Walati qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ulama warasatul anbiya, maka orang-orang yang berilmu ya dari kalangan ulama itu merupakan pewaris para nabi. Yang dimaksud para ulama ahli ilmu di sini ialah ahli ilmu agama. Al-muradu al-ilmu syar'iyyu ya, ilmu syariat. Wa amal ilmu dunyawi faman jahalahu fala isma alai. Akan tetapi tentang ilmu dunia, apabila ada orang yang tidak tahu hukumnya, tidak tahu mengetahui tentang ilmunya, maka tidak dikatakan ia berdosa ya. Tidak ada dosa baginya. Waman ta'allamuhu fahuwa mubahun lahu. Apabila ada orang yang belajar ilmu dunia juga tidak dilarang, akan tetapi apa? Hanya mubah saja. Wa idza nafa'a bil ummatu fahuwa ma'jurun alaihi wa musabun alaihi. Apabila dari ilmu dunia yang ia pelajari tadi bermanfaat bagi umat, maka ia diganjar pahala ya, dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau matal insanu wa huwa yajhalu hadzal ilma lam yu'akhid alaihi yaumal qiyamah. Dan orang yang meninggal dalam keadaan bodoh dari ilmu dunia tidak akan dihukum, tidak disiksa ya. Lakin man mata wa huwa yajhalul ilmal syar'iyya khususan al ilma daruri
fa innahu yus'alu anhu yaumal qiyamah. Tetapi seseorang yang mati dalam keadaan ia tidak mengerti hukum syar'i, ya, ilmu syar'i yang sifatnya fardu ain tadi, ya, secara khusus, ya, maka dia akan ditanya di hari kiamat, lima lam tata alam, kenapa Anda tidak belajar dahulu? Ya, lima dalam tas'al, kenapa tidak tanya? Ada yaqul idza wudi'a fi qabrihi, semisal orang yang diletakkan di kuburannya kemudian ditanya, lalu ia menjawab rabbiyallah wal islamu dini wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hada yanju. Seperti orang yang mengatakan Allah itu Rabbku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad SAW ialah nabiku. Ini adalah perkataan orang yang telah sukses, orang yang akan selamat di alam kuburnya. Yuqalu lahu min aina hasal tahada, dari mana Anda mendapatkannya, ya, dari mana Anda tahu? Maka orang ini akan menjawab, qara'tu kitaballahi wa ta'allamtuhu, dari kitab Allah Al-Qur'an dan dari aku mempelajari Al-Qur'an itu, ya. Amma ladzi a'rada an dzalika fa innahu idza su'ila fi qabrihi fa innahu yaqul ha 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 ha. Adapun orang yang tidak pernah belajar ilmu syar'i secara fardu ain tadi, ya, yang barang siapa yang berpaling dari ilmu tadi, maka ia akan ditanya dalam kuburnya dan ia akan menjawab dengan ha 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 ha. Ya, la adri, saya tidak tahu. Sami itu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya dengarnya orang mengucapnya demikian, ya. Fada yu'ajjiju, maka ini orang seperti ini akan dibakar di kuburnya, ya. Wal iyadu billah, dan kuburnya akan disempitkan hingga terhimpitlah saling menusuk tulang rusuknya, ya. Dan akan menjadi kuburnya itu lubang dari lubang-lubang api neraka. Dikarenakan apa? Dia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan. Ia mengatakan saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu mengetahui. Ya. Karena apa? Karena ia dulu tidak belajar ilmu asyari, ya. Tidak duduk di hadapan ahli ilmu, ya. Ia menyia-nyiakan umurnya, dan inilah orang-orang yang akan menuju kepada kesengsaraan wal iyadu billah. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang dua macam ilmu, yakni ilmu syariat dan ilmu dunia. Adapun ilmu syariat itu ada yang sifatnya wajib ain, ada yang wajib kifayah. Adapun ilmu dunia ada yang hukumnya wajib kifayah dan juga ada yang sifatnya mubah. Dan ilmu dunia terkadang seseorang akan juga dikasih pahala apabila ilmunya tadi bermanfaat bagi umat. Dan hendaknya seseorang mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dasar-dasar agama ini hukumnya wajib, karena akan berkaitan dengan hukum-hukum saat dia ditanya di alam kubur, ya. Ya, apakah dia nanti selamat atau nanti akan binasa di alam kubur ketika ditanya 3 pertanyaan tadi. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.